Indonesia, negeri yang terkenal karena keindahan dan kekayaan alamnya. Duka seolah senantiasa membayangi wajah Indonesia. Berbagai musibah dan bencana datang silih berganti. Namun seperti sudah digariskan bahwa setiap kesulitan itu selalu ada kemudahan. Bencana dan musibah yang terjadi tidak hanya meluluhkan bangunan dan melantarkan perasaan, tapi juga melahirkan kepedulian, pengorbanan, dan semangat kerelawanan. Beberapa anak-anak terbaik negeri ini terpanggil untuk terjun langsung ke daerah bencana. Tidak terkecuali Forum Indonesia Muda. FIM itu adalah lembaga non-pemerintah ya. Kami mendirikannya itu sejak tahun 2003. Jadi itu berawal dari saya waktu itu sama istri saya dan Pak Bukhari Nasution. Kami menjadi anchor di radio Jakarta News FM. Nah mereka, para pendengar kami itu singkat katanya mengatakan, Pak Elmir jangan ngomong doang, coba lakukan sesuatu gitu. Karena memang acara kami itu adalah acara yang bernuansa pendidikan. Dan alhamdulillah tahun 2003 itu kami melakukan pelatihan pertama Forum Indonesia Muda. Jadi FIM itu semacam forum silaturahmi antar mahasiswa dan aktivis seluruh Indonesia. Tapi kita kemas sedemikian rupa agar silaturahmi itu lebih bermakna, maka kami mengadakan pelatihan kepemimpinan. Jadi leadership, life skill, dan biasanya juga ada entrepreneurship-nya. Utamanya memang pelatihan, tapi berkembang dengan keadaan dan situasi, maka beberapa hal yang telah dan terus akan kami lakukan misalnya adalah adanya rumah belajar. Karena rumah belajar ini konsepnya kan bagaimana masyarakat di tempat-tempat tertentu di daerah yang remote itu mendapatkan juga layanan pendidikan. Pelatihan Forum Indonesia Muda yang sudah diadakan sejak 8 tahun silam telah melahirkan banyak aktivitas yang bertemakan kepedulian sosial. Tidak terkecuali di beberapa bencana yang pernah terjadi di Indonesia. Kemudian juga yang dilakukan oleh Forum Indonesia Muda itu adalah para aktivisnya, misalnya ada bencana alam. Alhamdulillah Forum Indonesia Muda aktivisnya sejak tahun 2004 akhir ya, bencana di Aceh itu sudah terjun. Jadi kami pernah ke Aceh, pernah ke Nias, kemudian di Jogja waktu itu di Bantul, kemudian juga di Padang. Kami selalu ikut berpartisipasi dalam membantu masyarakat kita yang terkena bencana. Hal lain yang juga dilakukan oleh FIM adalah beberapa tahun yang lalu, mungkin kalau saya tidak keliru tahun 2007 atau 2008, kami melaksanakan apa yang kami sebut dengan PIM Peduli. PIM Peduli itu jadi penghargaan yang kami berikan kepada perseorangan atau LSM atau media yang telah menunjukkan kepedulian mereka terhadap saudara kita yang terkena bencana. Kami pada bulan Desember ini pada tanggal 18 sampai 24 kami akan melakukan pelatihan FIM Rescue yang juga diikuti oleh aktivis dan mahasiswa dari seluruh Indonesia. FIM Rescue lahir dari keprihatinan kita terhadap banyak bencana yang ada di Indonesia. Untuk itu, dengan berbagai macam bencana yang ada di Indonesia, kita merasa perlu turun langsung ke daerah bencana dan kemudian memberikan kontribusi. Nah, FIM Rescue lahir dari semangat itu bahwa perlu adanya sebuah persiapan, kesiapsiagaan bagi kita, terutama karena kita hidup di atas tanah yang rawan bencana. Nah, untuk itu kita berharap FIM Rescue bisa menjadi alternatif ataupun menjadi solusi
kurangnya mungkin persiapan untuk relawan-relawan yang akan turun ke daerah bencana. Tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap orang punya keinginan untuk bisa membantu sesamanya. Nah, untuk tahun ini memang kita melihat begitu banyak minat terhadap kegiatan ini, sehingga secara umum dapat dikatakan teman-teman atau peserta yang ikut sebagai peserta dalam Film Rescue merupakan perwakilan dari orang-orang yang memang punya kapasitas di bidangnya masing-masing. Menurut gue jadi relawan tuh asik aja sih, karena memang panggilan dari hati gue dan gue senang sama dunia sosial. Menjadi relawan berarti membantu seseorang atau manusia lain yang sedang terkena musibah. Nah, kenapa sih membantu orang itu penting? Karena buat saya berbuat kebaikan itu tidak ada habisnya, dan menjadi relawan itu akan meneruskan kebaikan yang tidak ada habisnya. Mengingat kondisi Indonesia sekarang memang butuh beberapa orang yang tanggap untuk menghadapi bencana yang ada saat ini. Jadi memang butuh beberapa orang yang tas untuk menjadi relawan dengan tulus sedia membantu kapanpun ketika ada dibutuhkan untuk bencana itu. Karena menurut saya yang paling penting itu bukan ketika kita berpikir, bukan pula ketika kita merencanakan, dan bukan juga ketika kita berkata-kata. Cuma satu yang penting itu ketika kita bertindak. Sebelum sampai tahap itu, nothing. Nah, Film Rescue itulah salah satu wadahnya. Dengan adanya pelatihan Film Rescue ini, paling nggak kita tahu sekarang ketika ada bencana, relawan yang diturunkan itu punya kemampuan. Dengan adanya Film Rescue, kita bisa mengkader, mencari orang-orang yang siap terjun nantinya ke daerah bencana kapanpun dan dimanapun itu. Dan dengan adanya Film Rescue ini, kita bisa mentrain juga orang-orang itu sebelum dia berangkat ke daerah bencana. Ketika negara ini berdiri, para pendiri negara ini punya ratusan alasan untuk bersikap pesimis. Namun mereka tetap optimis hingga akhirnya Indonesia menjadi seperti saat ini. Dan kini, ketika kita punya jutaan alasan untuk optimis, akankah kita memilih untuk pesimis?